Selamat pagi dan shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Semoga di tengah pekan ini, Kamis 22 Juli 2021, kita sekalian dalam keadaan yang baik, sehat dan penuh berkat. Tentunya juga semoga Bapak Ibu Saudara yang sekarang dalam masa pemulihan, kondisinya semakin membaik, pulih dan menuju sembuh seperti sedia kala. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi ini sebelum memulai aktivitas kita hari ini, kita bersama mengambil waktu sejenak untuk saat teduh merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka saat teduh pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Pada malam hari tadi, kami boleh beristirahat dengan baik, dengan penuh berkat dari Engkau, dan kami saat ini sudah bangun, dan kami hendak mengambil waktu Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Kami memohon supaya setiap kami yang saat ini mengambil waktu untuk bersaat teduh, dinaungi oleh Roh Kudus-Mu, Roh Kudus yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Sehingga Tuhan, kami bisa mengambil pesan dari renungan ini dan kemudian bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami hari ini. Kami juga sebelumnya memohon ampun Tuhan atas setiap dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami untuk bersaat teduh pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan pagi hari ini terambil dari surat Kolose pasal yang pertama ayat 9 sampai 12. Yang demikian kesaksian Alkitab. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sedikit menguak apa yang telah kita baca dalam bacaan tadi, yaitu tentang kehidupan jemaat Kolose pada saat itu. Waktu surat ini ditulis, jemaat Kolose merupakan salah satu kelompok jemaat yang sedang bertumbuh sebagai salah satu dampak pelayanan Rasul Paulus di kota Efesus. Tetapi dalam suasana kondisi pertumbuhan ini, jemaat Kolose ternyata diberhadapkan pada berkembangnya juga ajaran-ajaran palsu yang dilakukan oleh bidat-bidat yang bertujuan untuk menggantikan keunggulan Kristus dan kedudukannya. Oleh karena itu, hal itu mendorong seorang bernama Epafras, seorang pemimpin jemaat di Kolose, untuk menceritakan kondisi yang terjadi kepada Rasul Paulus yang pada saat itu masih berada di dalam penjara.
Mendengar apa yang diceritakan Epafras, Rasul Paulus kemudian menanggapinya dengan memberikan surat-surat yang berisi penguatan kepada jemaat di Kolose. Tetapi Bapak Ibu Saudara, lebih dari itu, lebih daripada surat-surat itu, ternyata Paulus bersama Timotius selalu membawa kondisi jemaat Kolose tersebut di dalam doa syafaat mereka. Mereka selalu mendoakan dan memohon supaya jemaat di Kolose dikuatkan untuk tetap hidup sebagai orang yang lahir baru dan bersikap sebagai orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dari ayat yang kita baca tersebut, kita diingatkan lagi tentang satu hal yang menjadi nafas kehidupan orang percaya, yaitu tentang hal berdoa. Kita mengetahui bahwa doa adalah hal terpenting dalam kehidupan orang percaya. Seperti yang diungkapkan tadi, doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Karena melalui doa, Tuhan Allah bekerja melawat dan memelihara umat-Nya. Tetapi juga di dalam bacaan ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose memberikan suatu perspektif lain mengenai apa yang harus didoakan. Menurut Paulus, doa bukan hanya sekedar untuk mendoakan kepentingan sendiri. Atau dalam arti ketika kita berdoa secara pribadi, tidak melulu harus berdoa untuk kepentingan diri kita sendiri. Paulus menunjukkan kepada kita bahwa kita juga harus mendoakan orang-orang percaya. Dalam hal ini orang-orang lain ini adalah disebutkan sebagai orang-orang percaya atau jemaat Kristen, saudara-saudara kita orang percaya dimanapun mereka berada. Kita di dalam doa pribadi, Paulus menunjukkan bahwa kita harus memberikan porsi yang lebih besar di dalam doa pribadi kita untuk kita mendoakan orang-orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, melalui perspektif ini, Paulus juga mendorong kita sebagai orang-orang percaya untuk semakin sering mendoakan orang-orang percaya yang ada di luar pribadi kita. Karena kita meyakini bahwa kita harus saling menguatkan antara orang-orang percaya, baik yang kita kenal maupun tidak kita kenal. Paulus mendorong kita untuk mulai belajar menghentikan kebiasaan berdoa yang hanya terfokus pada diri sendiri. Kita diajak untuk kembali melihat apa yang kita doakan. Kita diajak oleh Paulus untuk dalam doa pribadi kita juga mendoakan pendeta, kita mendoakan majelis, para pekabar Injil, para pelayan gereja, saudara-saudara kita yang sudah lama tidak bergereja, jemaat yang baru bertobat, yang sedang dalam pergumulan dan juga dalam keadaan sakit. Hal ini harus kita lakukan sebagai bentuk bahwa kita harus saling menguatkan dan sebagai bentuk empati kita bahwa setiap orang percaya pun pasti mempunyai masalah dan kelemahan. Selain itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus juga mengingatkan bahwa hal yang penting dalam doa ini kita harus mengucapkan dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ini menjadi hal yang tidak mudah, Bapak, Ibu, Saudara. Karena
berdoa untuk orang yang tidak kenal tentunya berbeda dengan kita berdoa untuk orang yang kita kenal. Lebih lagi, bagaimana sulitnya kita berdoa untuk orang lain sementara kita sendiri masih terkungkung di dalam kesulitan diri pribadi. Itu hal yang pasti ada dan terjadi pada diri kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yakinlah kalau kita mengingat cerita Musa ketika bangsa Israel dihukum dipatuk ular, dan untuk kesembuhannya Musa memerintahkan membuat patung ular tembaga dan menyuruh kepada bangsa Israel yang ingin sembuh, lihatlah patung ular tembaga itu dan kamu akan sembuh. Dan ternyata ketika setiap orang yang dipatuk ular kemudian melihat, menjadi sembuh. Apa kaitannya Bapak Ibu? Bahwa di dalam ayat yang kita baca tadi, kita diperintahkan untuk berdoa untuk orang-orang percaya. Itu adalah perintah. Bagaimana kita memahami perintah? Sama seperti ketika bangsa Israel dipatuk, kita lakukan saja perintah itu. Kita berdoa secara pribadi, bahwa di dalam doa secara pribadi kita melakukan doa untuk orang-orang percaya yang lain, minimal di sekitar kita, di lingkungan kita, untuk pendeta, para pelayan Tuhan, pemajelis dan semuanya dengan setiap pergumulannya. Kita lakukan saja. Ketika kita diperintahkan untuk berdoa, kita berdoa. Kita yakinlah bahwa ketika kita melakukan itu, kita yang di awal selalu berkata mohon bimbingan Roh Kudus, kita meyakini Roh Kudus akan membimbing kita dalam doa-doa kita. Tidak usah ragu-ragu, lakukan saja. Seperti kita pahami ada sebuah quote, sebuah label merek dari sepatu, just do it. Artinya lakukan saja. Kita yakin Roh Kudus yang tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh tempat, tidak terbatas oleh apapun, akan membimbing kita, akan memberikan hikmat kepada kita di dalam doa ini. Mari kita melihat lagi apa yang sudah kita lakukan di dalam doa kita, dan mari kita lebih lagi mengambil porsi untuk berdoa bagi orang-orang percaya supaya jemaat Tuhan menjadi satu kesatuan yang dikuatkan untuk melayani Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalaupun pada pagi hari ini kami diperkenankan untuk belajar firman-Mu mengenai hal berdoa, bahwa kami tentu saja harus berdoa tidak melulu hanya untuk keluh kesah kami sendiri, kepentingan kami sendiri. Kami harus berdoa memberikan porsi yang lebih besar lagi untuk orang-orang percaya dimanapun mereka berada, sebagai sebuah bentuk satu kesatuan jemaat Kristus, gereja Tuhan yang saling mendukung, saling menguatkan di dalam pergumulan, di dalam setiap permasalahan yang dihadapi setiap orang percaya. Terima kasih Tuhan, kami boleh diingatkan dan kami boleh belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami saat ini juga tentunya berdoa memohon berkat kepada Bapak Pendeta, majelis,
para pelayan Tuhan di sini, di setiap komisi yang melayani Engkau di dalam ibadat, di dalam pertemuan-pertemuan rohani di masa PPKM darurat ini. Tentunya bukan hal yang mudah, bukan hal yang bisa kami hadapi dengan kelancaran. Oleh karena itu kami memohon berkat-Mu kepada setiap mereka. Engkau menaungi mereka dengan hikmat, berkat, kesabaran, dan ketulusan untuk melayani Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk pagi hari ini bahwa kami jemaat-Mu akan memulai aktivitas kami pribadi masing-masing di dalam pekerjaan, di dalam tugas-tugas keluarga, dan kegiatan lain. Kami memohon berkat-Mu agar kami bisa menjalani hari ini sampai menuju kami nanti istirahat dengan baik, penuh damai sejahtera dan berkat dari Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kondisi sakit. Kami mohon Tuhan memberkati di dalam pemulihannya. Untuk yang lanjut usia, kami mohon berkah Tuhan di dalam pemeliharaan, di dalam usia lanjut mereka dapat menikmati berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam umur yang sudah Engkau berikan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam masa isolasi mandiri dan dalam pemulihan, kiranya juga Tuhan mendampingi, memberkati, untuk menuju sembuh seperti sedia kala. Kami juga mengucap syukur Tuhan bahwa di dalam masa PPKM darurat yang cukup menegangkan, cukup membuat kami khawatir, Tuhan memberikan hal-hal yang baik untuk kami selalu berpikir positif, menghadapi semua ini dengan penuh keyakinan bahwa pandemi ini akan berakhir, akan terlalui. Kami mendengar bahwa di Yogyakarta kasus positif menurun cukup drastis. Hal itu adalah hal yang cukup menggembirakan untuk kami dengar. Tetapi tentunya kami juga berdoa bahwa jemaat Tuhan di sini dan masyarakat di Yogyakarta untuk tidak lengah, tetap selalu menjalankan protokol kesehatan dengan semestinya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan, mendapatkan kesempatan untuk diingatkan dan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan petunjuk melakukan aktivitas kami pada pagi hari ini. Ini doa kami Tuhan yang kami persembahkan, kami haturkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, saat teduh pada pagi hari ini. Selanjutnya kami mengucapkan selamat beraktivitas dan bekerja. Tuhan memberkati.